Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, bertemu lagi dengan saya di channel Majelis Sholawat, Zikir dan Doa. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang keutamaan dan fadilah bagi orang yang membaca sholawat sholawat apapun, redaksi apapun semuanya memiliki fadilah dan keutamaan. Yang pertama, keutamaan yang pertama yaitu mendapatkan balasan 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk 1 kali bacaan sholawat. Misalkan kita membaca Sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan membalas sholawat tersebut dengan 10 kali sholawat. Di mana dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asrat. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi. Itu yang pertama, fadilah dan keutamaan membaca sholawat. Yang kedua, diangkat 10 derajat dan dihapus 10 keburukan dengan atau bagi orang yang 1 kali membaca sholawat. Sebagaimana hadis Nabi, yaitu qala Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra sholawati wa khuttat anhu asra khati'atin rufi'at lahu asra darajatin. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali dan dihapus darinya 10 kesalahan serta diangkat baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian yang ketiga yaitu ditulisnya baginya 10 kebaikan. Jadi fadilah yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu ditulis baginya 10 kebaikan bagi orang yang membaca sholawat. Sebagaimana hadis di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan wahidatan kataballahu azza wa jallahu biha asra hasanatin. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah menulis baginya 10 kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang selanjutnya fadilah dan keutamaan membaca sholawat, yaitu yang keempat, sholawat sebagai penyebab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan an Ruwaifi ibni Thabit Ansari radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ala Muhammadin wa qala Allahumma anzilhul
maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamati wajabat lahu syafa'ati. Ruwaifi bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Allahumma anzil maq'ada indaka yaumal qiyamah, ya Allah berilah dia kedudukan yang dekat denganku di hari kiamat, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ya di dalam hadis ini mendoakan ya bagi orang yang membaca sholawat agar mendapatkan kedudukan dekat dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, fadilah dan keutamaan membaca sholawat, yaitu adalah menjadi penyebab dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aulan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Jadi orang yang sering mengamalkan sholawat akan mendapatkan keutamaan fadilah, yaitu pada saat hari kiamat berada dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan hal yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Maka marilah kita mengamalkan sholawat, membaca sholawat apapun, baik sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Fatih, atau redaksi sholawat yang lainnya, agar kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keenam, keutamaan dan fadilah membaca sholawat, yaitu menjadi penyebab mendapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Sebagaimana yang diriwayatkan ya di dalam keterangan di sini dikatakan, Abdullah ibn al-Amri wa yaqulu man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan falyukilla abdun min dalika aw liyukthir. Abdullah bin Amr berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya 70 kali. Ya. Kemudian ada lagi keterangan, man shalla alayya sholatan lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya falyukilla abdun min zalika aw liyukthir. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya selama dia bersolawat kepadaku. Maka seorang hamba berbuat sedikit ataupun banyak tentang itu. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Itu keutamaan dan fadilah ya membaca sholawat ya. Yang keenam, yang tadi adalah keenam, yang apa ya, itu keutamaan dan fadilah membaca sholawat ya, yang keenam. Kemudian yang ketujuh, keutamaan dan fadilah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang ketujuh sebagai penghapus dosa. Ya, di sini dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
aktsirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratul lidzunubikum watluli ad-darajata wal wasilata fa inna wasilati inda rabbikum syafa'atul lakum. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawatmu kepadaku menjadi penyebab pengampunan dosa-dosamu. Dan mohonlah kepada Allah derajat dan wasilah perantara untukku, karena sesungguhnya wasilahku di sisi Tuhanmu akan berupa syafaat bagimu. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Ya, jadi yang ketujuh adalah kita yang sering mengamalkan dan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW akan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sangat luar biasa sekali, karena hal ini adalah hal yang sangat penting, di mana kita memiliki banyak dosa, dan salah satu caranya selain dengan beristighfar, membaca istighfar, yaitu dengan membaca sholawat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, keutamaan dan khasiat atau fadilah membaca sholawat adalah sebagai penyebab sampai terkabulnya doa. Di sini dikatakan di dalam keterangan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a mauqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya 'alan nabiyyika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun hingga engkau bersolawat untuk nabimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ketika kita berdoa yang tidak disertai sholawat, maka doa kita akan terhenti di antara langit dan bumi. Dan bagaimana caranya agar sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan membaca sholawat terlebih dahulu sebelum berdoa, atau setelah berdoa diakhiri dengan membaca sholawat. Insya Allah doa kita akan diijabah dan tidak akan berhenti di antara langit dan bumi. Yang ke-10 yaitu sebagai cahaya di hari kiamat. Mana fadilah yang ke-10 dikatakan keutamaan bagi orang yang membaca sholawat adalah menjadi cahaya di hari kiamat. Di sini dikatakan an Ali bin Husain an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya yaumul jum'ati mi'atan marratin ja'al yaumal qiyamah wa ma'ahu nuru law kushima bainal khalqi kullihim lawasi'ahum. Yang artinya dari Ali bin Husain, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka ia datang di hari kiamat dengan cahaya. Andaikan dibagi ke seluruh makhluk, maka akan cukup. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi fadilah keutamaan orang yang membaca sholawat yang ke-10 akan menjadi cahaya di hari kiamat. Kemudian yang ke-11, keutamaan dan fadilah bagi orang yang membaca sholawat, yaitu menjadi penyebab atau wasilah orang yang mengamalkan tersebut menjadi kaya raya. Kaya raya memiliki harta yang berlimpah, atau
ketika kita ingin membeli sesuatu, menginginkan sesuatu, uangnya ada, ya, itu adalah orang kaya dan memiliki harta yang berkah dunia dan akhirat. Di sini dikatakan di dalam kitab Khazinatul Asrar karya Syekh Muhammad Ahaki An-Najili bahwasanya dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aktsara salata alayya agnahullaha ta'ala ginan la faqra ba'dahu. Di dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan ada sebuah keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya, ya, dan tidak akan fakir setelah itu, yaitu setelah mengamalkan sholawat, ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, saya sudah mengamalkan puluhan tahun, ya, tahunan, puluhan tahun, kenapa kok saya tidak kaya-kaya? Maka, ya, sholawat tersebut, ya, kita harus diniatkan, ya, membaca sholawat tersebut kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan niatkan ibadah, karena di dalam Al-Quran membaca sholawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niatkan ikhlas ibadah karena Allah. Jangan langsung kita inginkan ini dan itu. Itu adalah urusan Allah. Karena kita yang penting kita beribadah dengan ikhlas terlebih dahulu agar mendapatkan pahala yang berlimpah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil kiamah. Itu lebih penting, ya, dibandingkan dengan kekayaan, ya. Adapun misalkan kita mendapatkan kekayaan dari amalan sholawat tersebut, maka itu adalah anugerah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia, dan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah yaitu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah dan mendapatkan surga, dan itu lebih penting lagi daripada kekayaan, ya. Jadi kita harus pahami, niatkan salawat kita kepada Nabi Muhammad, ya, dengan dasar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Biasanya dari awal niatnya itu ada yang salah, atau bacaannya, bacaan sholawatnya, atau tidak sambung sanad bacaan sholawatnya, sehingga tidak ada dampaknya sama sekali. Makanya ketika mengamalkan sholawat itu harus ada sanadnya, ya, runtutannya. Terlebih biasanya ulama memiliki kunci-kunci cara membaca salawat tersebut, bacaannya bagaimana, mahrajnya bagaimana, sehingga oleh Allah diberikan anugerah kekayaan di dunia bahkan di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya pada video kali ini, marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ikhlas, dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah ikhlas, kemudian niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan sholawat kita harus sesuai dan sambung sanad, ya, insya Allah kita akan mendapatkan, ya, keutamaan dan fadilah membaca sholawat. Yang pertama adalah mendapatkan balasan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua diangkat 10 derajat dan dihapus 10 keburukan, ya, bagi orang yang membaca 1 kali sholawat, mendapatkan syafaat Rasulullah, menjadi penyebab dekat dengan Rasulullah ketika hari kiamat. Kemudian mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat,
Yang ketujuh, mendapatkan ampunan dari dosa, segala dosa kita. Jadi dosa kita dihapuskan ya dengan wasilah membaca sholawat. Kemudian yang kesembilan adalah menjadi penyebab sampai terkabulnya doa. Yang ke-10 sebagai cahaya di hari kiamat. Dan yang ke-11 adalah menjadi penyebab kaya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita diistiqomahkan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW minimal 100 kali, 300 kali, 1000 kali, 5000 kali, bahkan 16.000 kali. Bisa saja kita laksanakan di dalam kondisi apapun, keadaan apapun, asalkan di tempat yang baik, memiliki wudu, menghadap kiblat ya. Lebih baik lagi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat sunat hajat. Bisa setelah ba'da sholat duha, setelah tahajud, ba'da maghrib, ba'da isya, atau kapanpun 24 jam. Yang penting kita membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keutamaan dan fadilah membaca sholawat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share di media sosial masing-masing agar bermanfaat dan maslahat dunia akhirat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.